Bismillah, semalam saya kedatangan paket besar banget. Tulisannya dari kardusnya Eraspace. Saya jadi bertanya-tanya, paket apa? Ternyata tablet Underpad X8A yang baru saya beli di Shopee ya. Dapat gift box, isinya botol minum, stainless, kemudian tote bag kanvas, spoonbond, lalu satu lagi payung ya. Jadinya boxnya gede banget. Kalau si tabletnya sendiri seperti ini, seperti tablet kebanyakan ukurannya, kardusnya 11 inci ya, ini tabletnya. Dan karena ini WiFi only, jadinya masih dibuat di Cina sana dan diimpor ya. Ya, untuk perangkat 4G ke atas itu baru perlu memenuhi aturan TKDN. Kalau WiFi only seperti laptop misalkan itu masih belum. Jadinya ini pun masih made in China sana dan sudah ada Google Kids Space-nya nih. Saya mau cek nanti fiturnya untuk dipakai anak seperti apa dan sudah certified dari The Friendline untuk flicker free sama low blue light ya. Hi-res audio dan hi-res audio wireless juga. Ini di print dengan tinta kedelai soy ink. Kemudian baterainya 8300 mAh, besar dengan layar 11 inci, high refresh rate, belum disebutin berapa refresh rate-nya, berapa hertz. Kemudian pakai Snapdragon 6 nanometer chipset ya, yang lebih tepatnya Snapdragon 680. Kemudian punya quad speaker dengan voice enhancement. Nah, saya penasaran nih. Yang jelas ada Google-nya ya. Jadi jangan takut, tidak harus install GMS atau pakai G-Space dan lain-lain. Kalau tablet ini, harganya kemarin di 1,8-an, seingat saya, dengan diskon. Dan dapat gift box yang penting. Dapat botol, payung, dan tas kanvas. Lumayan lah. Dalamnya ada satu partisi, ini ada SIM ejectornya, tray ejector sih, kan nggak ada SIM-nya ya ini. Kartu garansi Honor diimpor oleh PT Era Jaya. Yes, Honor ini lekat atau akrab dengan Era Jaya sepertinya ya. Bahkan yang kirimnya pun kan Eraspace, si Honor Official Store ini. Service centernya pakai Unicom Care, di Bandung ada di BEC, kartu garansinya itu, dan ini adalah pemberitahuan hukum, kenali perangkat Anda dan cara memulai. Oke, setelah itu ada kabel Type A to Type C dengan aksen warna putih di plug-nya. Chargernya terakhir dipisah sendiri di sini ya. Sudah EU plug tentu saja dengan output 10 watt saja. 5 volt 2 ampere, portnya Type A. Habis sepertinya, tidak ada apa-apa lagi. Jadi kita langsung ke tabletnya. Teng-teng-teng, warna grey ya, yang saya beli ini. Tidak ada pilihan warna sih kebetulan. Di sisi atas dari tabletnya ada volume rocker dan juga tombol power, mikrofon, dan tray buat micro SD. Nah, yang langsung kerasa adalah ini pakai body metal, dingin sekali. Cuma tidak ada garis antena ya, bahkan tidak ada bagian yang terpisah dari plastik gitu. Jadi untuk sinyal dia mungkin pakai bagian mana untuk antenanya nih. Menarik nih. Tablet logam tapi tidak ada garis antena. Mungkin karena ini WiFi only jadi tidak masalah. Yuk, kita cek dulu untuk slot kartunya. Yes, hanya ada slot untuk micro SD ya. Slot untuk nano SIM card-nya ditutup. Mungkin ada varian yang 4G juga nih, tapi mungkin kalau mau masukin kan harus diproduksi di Indonesia, minimal dirakit di Indonesia. Jadi belum dimasukin sama Honor untuk level harga segini. Di sini ada satu kamera belakang, lingkaran kedua hanya tulisan AI kamera, logo Honor di tengah, kemudian ada stiker untuk nomor seri. Di sisi kanan ada dua set speaker grill, kemudian port Type-C. Di sisi kiri ada dua set speaker grill, artinya tidak ada jack audio 3,5 mm. Tidak ada pin magnetik juga buat konektivitas, dan untuk kamera depan posisinya ada di atas dalam posisi landscape, bagus ya. Jadi udah tablet landscape. Untuk bezelnya tidak setipis penampakannya di kardus, tapi segini sudah sangat oke. Karena megang tablet tuh pasti megang ininya tuh. Kan beda sama smartphone yang bisa pinggirannya doang, satu jari ke layar. Kalau tablet biasanya dua tangan dan ada bagian yang harus tebal bezelnya untuk menempatkan jari pas lagi nggak sentuh-sentuh layar ya.
Sebentar saya setup dulu, yang jelas ini ada Google-nya. Sekali lagi, ini ada Google-nya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen, layarnya bright ya, vivid warnanya, panelnya IPS sih, cuma ini si kacanya bagus, jadi kinclong gitu kelihatan. Belum ada screen protector, dan juga dalam paket penjualan tidak disertakan casingnya ya, protection case-nya. Padahal menurut saya penting banget, karena saya nggak pernah pakai tablet telanjang seperti ini. Ya, oke. Tadi ada face recognition, kita akan tes, dan ada raise to wake juga. Oke, sedikit butuh waktu ya face recognition-nya. Kita coba lagi. Yes, ada. Ya, sedikit butuh waktu. Cukup instan, tapi harusnya bisa lebih instan lagi. Dan kalau mau, bentar, kalau mau masuk home screen, oke, swipe up ya. Kemudian kita akan cek di about phone-nya. Oh, ini bisa login ke Honor ID, harusnya ada. Ya, ada Honor Connect nih, bagus. Kamu bisa pakai berbarengan dengan smartphone, PC, dan tablet Honor ya. Saya sudah demokan ini penggunaan Honor Connect ini di bahasan tentang Honor Magic V3, Honor Pad 9, sama Honor Magic Artbook 14 ya. Display and brightness kita bisa lihat di sini, refresh rate-nya dynamic, bisa dimatikan atau di lock juga ke 60 atau 90. Oke. Mohon maaf ya kalau sering out of focus si kamera saya, karena memang kinclong ini, glossy si layarnya. Mudah-mudahan oleophobic aja biar nggak gampang kotor ya. So far sih belum kelihatan gampang kotor. Dan ya, UI dari Magic OS ini banget, Huawei banget masih, tapi ada Google-nya, itu bedanya ya. Kita coba connection lain, Honor Share, Wireless Projection, Printing, VPN, dan Private DNS. Artinya tidak ada NFC. Kemudian Honor Share ini bisa buat transfer data antar Honor ya. Dan bisa buat print juga. Kalau yang tadi, Honor Connect tuh buat remote. Buat remote layar smartphone atau layar smartphone sih kebanyakan, dari tablet atau dari PC. Ada large screen feature, ada F extender sama force device orientation juga. Selain itu, kita lihat dulu about tabletnya ya. Ini masih Android 14, Magic OS-nya masih versi 8. Saya belum tahu apakah ada software update atau belum. Kalau ada, saya akan munculkan infonya di layar Anda. Kemudian pakai GPU Turbo Snapdragon 680 4G mobile platform, RAM-nya 4GB dengan 4GB Honor RAM Turbo. Free storage-nya dari 128 108,75, jadi kepakai 19,25 GB. Layarnya Full HD ya, 1920x1200. Google Play sistem update-nya 1 Juni 2024, security patch levelnya masih 1 November 2024. Ini harusnya kalau connect Wi-Fi ada software update sih. Kemudian saya mau cek apa lagi untuk split screen dan lain-lain ya. Apakah dengan 3 jari? Oh, 3 jari masih buat ini, masih buat screenshot. Kalau 3 jari ke atas itu buat Honor Connect ya. Jadi untuk gesturnya dia juga sudah ada fitur-fiturnya. Kalau untuk kamera, sambil kita buka kameranya dulu, habis itu kita cek untuk multitaskingnya ya. Foto, wow cukup lengkap, ada AI, ada apalagi ini, filter, timer, assistive grid, horizontal level ada, bagus. AI fotonya bisa dimatikan, rasio fotonya bisa dipilih juga, mau full screen 1:1, 4:3. Kemudian untuk video bisa rekam hingga resolusi Full HD ya, 16:9 di 30 fps. Kalau 720p sama 30 fps juga, jadi ngapain dimunculin frame rate yang nggak bisa diubah kok. Untuk kamera depan sama Full HD 30 fps. Sekarang kamera sudah, kita coba galeri. Dan juga ada notes.
Notes-nya bisa pilih mau di type atau diketik atau yang handwritten. Yang handwritten langsung coret-coret. Nah, sekarang gimana kalau mau dibikin oke, bisa floating windows. Kalau mau bikin full kayak gitu aja. Mantap pisan. Kalau mau dibikin split screen, tinggal pilih dari situ mau kamu split screen sama apa. Mau misalkan sama app marketnya Honor bisa. Mau geser-geser rasionya ubah. Oh, ini malah lebih bebas lagi nih geser-geser rasionya ya. Nggak spesifik 1:2 atau berapa. Ini paling kecil segini. Tapi setelah itu kamu bisa geser sedikit-sedikit doang juga bisa. Si aplikasinya pasti reload sedikit ya buat ngatur layoutnya. Mantap. Untuk split screen-nya bagus, multitaskingnya. Kalau mau bikin floating bisa. Ini bikin floating juga apakah bisa? Yes, ada 2 floating window bisa. Sekarang saya buka, bentar, jangan kamera deh. Kalau kamera suka rada ini soalnya. Kalender. Kalendernya saya bikin floating juga. Ada satu yang menghilang ya, floating window-nya. Iya, jadi maksimal 2 floating window yang muncul. Satu akan bersembunyi di background. Untuk multitaskingnya tetap sih 2 ya, tapi bisa mode split screen atau floating window kayak gini. Lumayan. Untuk aplikasi bawaan, kita akan cek. Dia tidak ada application drawer ya, jadi tinggal geser ke kanan. Ya, ada bloatware, ada TikTok, WPS Office, Booking.com, Facebook, dan Netflix. Oh iya, yang Google Kidspace ada di sini ya. Ada di satu folder khusus Google. Cuma ini setupnya harus pakai akun Google dan Family Link biasanya untuk parental controlnya. Nanti bisa diatur penggunaan tabletnya buat anak bisa berapa lama, apa saja yang bisa diakses, dan lain-lain dari situ ya. Oke, impresi pertama saya mantap untuk tablet ini. Performa masih lumayan loh, lumayan lancar barusan ya, walaupun masih buka yang kecil-kecil aja sedikit-sedikit. Multitaskingnya bisa split screen, bisa floating window, 2 aplikasi berbarengan sekaligus, tidak bisa lebih dari itu. Selain itu, aplikasinya bakal bersembunyi di background yang satu, kalau lebih dari 2 ya. Kemudian juga sudah ada coret-coret, notes tadi ada, tinggal mungkin nanti cari stylus atau pen yang cocok buat tablet ini. Sekalian kalau mau serius pakai tablet ini, sekalian pakaiin itu deh, si anti gores yang Paperlike ya. Walaupun kekinclongan layarnya bakal berkurang kalau pakai yang Paperlike yang matte gitu. Kalau keyboardnya saya belum tahu ada atau tidak. Yang jelas ini harganya 2 jutaan, bisa kurang dengan diskon. Bahannya metal, solid banget. Sampai ke 680 harusnya masih bisa buat beberapa game. Game menengah masih bisa, PUBG Mobile masih bisa lah ya. Walaupun kan game di tablet biasanya game-game yang ringan kayak puzzle, kemudian game-game board game atau game yang buat main berdua atau berempat. Kebanyakan buat nonton paling ya. Kalau buat nonton ini layarnya udah kece. Reproduksi warnanya mantap, kemudian kinclong kacanya. Tidak mudah kotor, saya suka. Ya, ini mengingatkan sama Honor Pad 9 yang juga kurang lebih layarnya sekinclong ini. Jadi kalau kamu berpikiran buat beli tablet, nggak butuh 4G, nggak butuh seluler, Wi-Fi only, boleh pertimbangkan kalau ngejarnya ke layar, kemudian speakernya 4, dan OS-nya beneran OS tablet ya, bukan HP digedein. Multitaskingnya tadi udah lumayan oke. Termasuk bisa pakai Honor Connect untuk pakai dengan smartphone Honor atau dengan laptop Honor juga. Good job lah Honor. Mudah-mudahan makin banyak produk yang terjangkaunya ya. Yang kayak gini tapi ada selulernya. Smartphone-nya juga yang bisa pakai Honor Connect yang cukup terjangkau. Yang 3 jutaan ke bawah. Siapa tahu nanti laris kayak kacang goreng ya. Oke, gitu aja dulu unboxing dan first impression dari Honor Pad X8a ini. Kalau kamu tertarik juga, cek produk yang saya munculkan di video ini atau link di deskripsi. Videonya sampai di sini dulu. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.